Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai studi potensi dan kualitas air tanah di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur. Adapun pemakalah pada paper ini, yakni saya sendiri, Zahratun Nadira, dan Bapak Chandra Setiawan dari PT Ganda Alam. Berikut ini adalah outline pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, meliputi latar belakang, metodologi studi, hasil studi dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta yang terakhir referensi. Yang pertama, latar belakang. Lokasi penelitian terletak di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur. Di lokasi ini, masyarakat menggunakan air permukaan sebagai sumber air bersih bagi mereka. Namun sayangnya, kondisi air permukaan cukup buruk, di mana menunjukkan parameter yang kurang baik seperti warna coklat hingga kekuningan, tidak jernih, berbau, serta memiliki kandungan lumpur yang cukup tinggi. Oleh karena itu diperlukan alternatif lain, yakni penggunaan air tanah untuk kebutuhan mereka. Saat ini belum dijumpai adanya penelitian di lokasi ini, baik di Desa Bumi Rapak maupun di daerah Kaubun, mengenai potensi air tanah. Oleh karena itu, penelitian ini berguna untuk mengetahui apakah kualitas dan kuantitas air tanah mencukupi untuk kebutuhan masyarakat, dan apakah kualitas air yang digunakan telah memenuhi standar baku mutu untuk keperluan konsumsi. Dan masuk ke dasar teori, yang pertama secara morfologi, Desa Bumi Rapak memiliki topografi yang relatif datar dengan perbukitan rendah yang tidak lebih dari 32 meter di atas permukaan laut. Daerah ini merupakan daerah aliran sungai Rapak yang mengalir dari barat ke timur dan bermuara di Teluk Sangkulirang. Hidrogeologi ini menunjukkan bahwa daerah ini merupakan bagian dari cekungan air tanah muara karangan yang memanjang berarah utara ke selatan. Hidrogeologi daerah penelitian dipengaruhi oleh litologi dan struktur geologi yang berarah selatan berupa lipatan dan sesar. Berdasarkan peta geologi regional, daerah ini merupakan bagian dari cekungan Kutai yang terbagi menjadi subcekungan Bengalon yang terbentuk di lingkungan pengendapan tipe delta. Oleh karena itu, pada lokasi ini dapat dijumpai adanya lapisan batu pasir glauconitan yang merupakan bagian dari formasi manumbar yang mengindikasikan potensi aquifer air. Berikut ini adalah peta dari cekungan Kutai. Ke metodologi study. Pada penelitian ini dilakukan survei lapangan untuk menentukan 2 lokasi sumur yang akan dibor, kemudian dilakukan pemboran dengan kedalaman 75 meter sambil diamati cutting pada batuan untuk menentukan jenis litologi yang akan dikorelasikan dengan interpretasi well logging. Setelah diketahui jenis litologi dan keberadaan aquifer, maka dilakukan penginstalan sumur yang dilanjutkan dengan pumping test dengan metode constant run. Selanjutnya, pengambilan sampel dilakukan pada sumur BR 2202 sebanyak 1 buah sampel, kemudian dianalisis di laboratorium. Hasil studi menunjukkan bahwa daerah penelitian didominasi oleh batu pasir dengan ukuran butir pasir halus hingga pasir kasar yang sebagian telah lapuk. Keberadaan batu pasir yang dijumpai di lapangan ini dapat menunjukkan adanya potensi keberadaan aquifer air tanah di bawah permukaan. Setelah dilakukan pemboran, maka dijumpai bahwa aquifer di lokasi penelitian merupakan aquifer tertekan yang dilapisi oleh batu lempung di bagian atasnya. Aquifer pada sumur 2203 diambil dari kedalaman 38,5 sampai 57,5 meter, sementara pada BR 2202 terdapat 2 aquifer tertekan dengan tebal masing-masing 20 meter dan 15 meter. Berikut adalah desain sumur di mana kita menempatkan saringan pada daerah-daerah di mana aquifer itu kedalaman aquifer itu Pada lokasi penelitian juga dilakukan pengukuran muka air tanah pada beberapa sumur. Pengukuran ini telah dilakukan untuk mengetahui elevasi muka air tanah pada lokasi penelitian. Berdasarkan data penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa arah aliran air tanah di lokasi penelitian berasal dari tenggara, mengalir menuju ke arah barat. Selanjutnya masuk ke uji pompa. Uji pemompaan dilakukan pada kedua sumur dengan waktu yang berbeda berdasarkan dengan kedalaman konstan yang dicapai pada waktu tertentu. Pada sumur BR 2202 pemompaan dilakukan dengan debit 0,78 liter per detik. Sementara pada sumur BR 2203 debit optimalnya sebesar 0,66 liter per detik dan waktu recovery yang cukup singkat, ini 1 jam. Nah, berdasarkan dari grafik semi-log yang telah diplotkan antara drawdown dan waktu, maka dapat diketahui bahwa jenis aquifer pada lokasi ini adalah aquifer tertekan. Pengujian kualitas air tanah dilakukan di lapangan dan juga di laboratorium. Untuk beberapa parameter seperti bau, warna, TDS, kekeruhan suhu, dan pH dilakukan di lapangan agar sampel ini tidak terkontaminasi dan tidak berubah akibat adanya waktu simpan yang cukup lama. Berdasarkan data yang telah diperoleh, dapat diketahui bahwa
terdapat beberapa parameter yang berada di ambang batas, antara lain parameter warna, kekeruhan, dan amoniak. Masuk ke pembahasan. Secara umum, aliran air tanah di daerah penelitian ini memiliki elevasi antara 11 sampai 17 meter di atas permukaan laut. Distribusi elevasi muka air tanah yang rendah berada di sebelah barat laut, sementara di sisi tenggara memiliki elevasi muka air tanah yang lebih tinggi. Air tanah secara umum mengalir relatif dari arah tenggara menuju arah barat laut. Sementara itu, hasil pengukuran dan penghitungan parameter hidrolika sumur menunjukkan bahwa kedua sumur ini memiliki debit sebesar 67,392 meter kubik per hari untuk BR2202 serta 57,89 kubik per hari untuk BR2203. Untuk penghitungan transmisivitas dihitung dengan metode Cooper-Jacob dan didapatkan hasil sebesar 8,14 meter persegi per hari untuk BR2202 dan 106,14 meter kubik per hari untuk BR2202. Berdasarkan parameter hidrolik tersebut, diketahui bahwa potensi air tanah daerah penelitian dapat diklasifikasikan sebagai potensi air tanah. Masuk ke kualitas air tanah. Kualitas air tanah pada daerah penelitian secara umum rendah, di bawah ambang batas, kecuali untuk parameter warna, kekeruhan, dan amoniak, serta pH yang lebih kecil. pH yang rendah ini diinterpretasikan akibat adanya mineral sulfida seperti pirit yang teroksidasi dan menyebabkan kenaikan konsentrasi ion H+ dalam air tanah. Sementara itu, kandungan amoniak dapat terjadi akibat pencemaran limbah, namun bisa juga terjadi secara alami karena adanya peluruhan material organik. Oleh karena itu, air tanah di lokasi penelitian tidak dapat dikonsumsi secara langsung, melainkan harus melalui beberapa proses pengolahan. Untuk pengolahannya sendiri dapat dilakukan proses penyaringan atau filtrasi untuk mengurangi kekeruhan serta untuk mengurangi kadar amonia. Selain itu, untuk mengatasi nilai pH yang rendah dapat dilakukan penambahan neutralizing filter seperti kalsium karbonat, magnesium dioksida, dan soda. Kesimpulan dari penelitian ini, yakni sumber air tanah di lokasi penelitian berasal dari akuifer tertekan dengan litologi berupa batu pasir dengan ketebalan antara 15 sampai 24 meter. Hasil uji pompa menunjukkan bahwa akuifer memiliki debit maksimum mencapai 355,97 meter kubik per hari dan 1.334 meter kubik per hari untuk kedua sumur dan digolongkan sebagai potensi air tanah sedang. Uji kualitas air tanah menunjukkan beberapa parameter yang melewati ambang batas, antara lain turbidity, pH, dan kandungan amonia. Oleh karena itu, diperlukan proses pengolahan lebih lanjut agar air tanah dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Penelitian lebih lanjut mengenai kimia air tanah diperlukan untuk mengetahui penyebab rendahnya nilai pH dan tingginya kadar amonia pada air tanah di desa. Berikut adalah referensi yang digunakan pada penelitian. Sekian pemaparan dari kami, dan kami ucapkan terima kasih.